Raja Dewa Kuno. Bab 330 hingga bab 335. Bab 330, 9 yang tersisa. Pada langkah ke-15, Qin Wentian akhirnya berhenti. Kerumunan memandang punggungnya yang memancarkan tekadnya, dan hati mereka bergetar ketika sebuah kesadaran mendadak muncul. Apakah bakat Qin Wentian cukup untuk menyamai pemegang rekor dalam 10 tahun terakhir ini? Ia hanya membutuhkan 3 langkah lagi untuk mencapainya. Bagi Situpo, 3 mandatnya semuanya sangat mengerikan. Bagaimana mungkin ia menghindarinya? Ia pun melangkah maju. Keyakinan dan kepercayaannya pada dirinya sendiri tidak akan pernah goyah. Ia, Situpo, tidak mampu kalah. Dan karena itu ia tidak boleh kalah. Dalam sekejap mata, Situpo meniru apa yang telah dilakukan Qin Wentian. Ia berhasil menginjak langkah ke-15. Bagaimana mungkin Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, dan para peringkat lainnya di peringkat takdir langit kalah dari sekelompok junior? Mereka lebih dahulu menjadi peringkat di peringkat takdir langit, dan meskipun ujian tangga prasasti langit dibuka untuk umum karena perselisihan antara Situpo dan Qin Wentian, lalu kenapa? Sekarang setelah mereka telah tiba di sini, bagaimana mungkin mereka kalah dari 2 junior? Mereka adalah orang-orang di peringkat takdir langit, memandang rendah dari posisi tinggi mereka. Demikian pula, mereka tidak mampu kalah. Pertarungan ini bukan sekadar pertarungan bakat, melainkan juga pertarungan tekad. Mereka semua ingin memecahkan rekor itu, melampaui langkah ke-18. Jika mereka benar-benar bisa melakukannya, pengalaman yang diperoleh pasti akan sangat bermanfaat bagi jalur kultivasi mereka di masa depan. Di arah istana perawan mistik, Li Xiu sudah terpukul turun dari tangga. Yang tersisa hanya 2 orang dengan status putri, Xuan Yan dan Xuan Xin. Duan Kingshan masih bertahan. Ouyang Guangsheng, Fen Lei, dan Chu Mang juga masih berada di atas tangga. Ada 1 orang lagi yang mengejutkan banyak orang. Wang Xiao benar-benar telah menginjak langkah ke-13. Kehendaknya yang kuat berduel dengan kehendak kuno dari prasasti langit bersisi 3. Semua orang ini tanpa diragukan lagi adalah yang paling kuat di antara generasi muda. Tak disangka masih ada begitu banyak kultivator yang tersisa, dan mereka bahkan tidak berada di peringkat takdir langit. Namun, baik Situpo maupun Qin Wentian berhenti di langkah ke-15. Tampaknya tingkat kesulitan langkah berikutnya benar-benar luar biasa. Mata Qin Wentian saat ini tertutup. Pada saat ini, kehendak kuno dari prasasti langit bergemuruh di lautan kesadarannya. Di dalamnya, sesosok makhluk iblis jahat tiba-tiba muncul, berniat mencabiknya. Penampakan itu bukan ilusi. Itu adalah keberadaan nyata. Pada saat yang sama, Qin Wentian merasakan kehendak tidur mimpi merayap mendekatinya, membuatnya merasa mengantuk. Untuk pertama kalinya, mandatnya sendiri digunakan melawannya. Kehendaknya dari mandat mimpi ditaklukkan oleh kehendak kuno itu, yang menggunakannya untuk menghapus ingatannya. Pada saat ini, Qin Wentian sendirian di sebuah dimensi terpisah yang diciptakan oleh kehendak mandatnya. Ia sedang duduk bersila sementara 3 siluet yang menyerupai dirinya, diciptakan oleh prasasti langit, melayang di atasnya. Mereka adalah pikirannya tentang kejahatan, kebencian, dan dendam. Dan pada saat ini, kesadarannya sedang mempertahankan diri melawan 3 versi dirinya sendiri. Kehendak kuno kekuatan, kehendak kuno mimpi, kehendak kuno iblis. Di dalam dimensi itu, 3 siluet tersebut menghalangi jalannya dan tampak mustahil untuk diatasi. Jika kau mengambil 1 langkah lagi ke atas, kehendak mandatmu akan dimusnahkan, kesadaranmu akan dilenyapkan, hidupmu akan dihancurkan, ujar kehendak kuno iblis, memancarkan aura iblis yang mengerikan. Ia sedang mengancam Qin Wentian. Qin Wentian dapat merasakan kebenaran dari kata-kata itu. Untuk setiap langkah yang ia daki ke atas, kehendak kuno menjadi semakin kuat. Jika ia terus naik, ia tidak tahu sampai tingkat apa kekuatan kehendak kuno itu akan diperbesar. Mata Qin Wentian masih tertutup, duduk bersila, tampak tenang. Ia tidak repot-repot mengakui kata-kata kehendak yang datang dari setiap bentuk, menyimpang, dari 3 mandatnya. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Tekadnya terwujud menjadi aura nyata yang melesat ke langit. Dengan dentuman keras, angin dahsyat berhembus, namun tubuh Qin Wentian tetap tak bergerak. Di dalam dimensi itu, kehendak kuno kekuatan semakin kuat dan ketika mencapai bentuk puncaknya, ia berubah menjadi gunung raksasa dan sepotong langit yang mulai menekan Qin Wentian. Boom! Lautan kesadaran Qin Wentian terguncang. Ia baru saja menerima serangan dari kehendak kuno mimpi. Serangan itu benar-benar membuat Qin Wentian merasakan dorongan luar biasa untuk tertidur. Kehendak-kehendak kuno menyerang lagi.
Qin Wentian menahan serangan mereka tanpa ekspresi. Matanya perlahan terbuka saat raungan yang mengguncang bumi keluar dari tenggorokannya. Ia melangkah maju, dengan aura seteguh gunung raksasa. Ancaman kehendak kuno tidak dapat menaklukkan hatinya. Langkah ke-16, berhasil. Ia menstabilkan pijakannya. Hati kerumunan bergetar, Qin Wentian telah menginjak langkah ke-16. Yang berada di depannya kini hanya Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, dan Si Tupo. Itulah batasmu, ujar Si Tupo dengan datar tanpa emosi. Begitu suaranya memudar, Si Tupo menginjak langkah ke-17. Hati kerumunan bergetar, Si Tupo telah tiba di langkah ke-17. Ia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk menyamai rekor sebelumnya. Aku pikir Si Tupo pasti akan menjadi salah satu peringkat teratas di peringkat takdir langit pada akhir tahun ini. Dengan kekuatannya, selama ia menembus ke tingkat ke-9 alam Yuanfu, ia pasti akan masuk 10 besar. Si Tupo memang pantas menyandang reputasinya sebagai jenius paling mengerikan di antara generasi muda sekte pemusnah pedang, menduduki posisi tertinggi di antara kultivator alam Yuanfu mereka secara keseluruhan. Setelah itu, Ouyang Zheng juga menginjak langkah ke-17. Zhang Lengfeng tidak ingin tampak lemah. Ia melepaskan mandatnya hingga batasnya. Sebagai putra langit, bagaimana mungkin bakat alaminya tidak sebanding dengan yang lain? Qin Wentian juga bergerak menuju langkah ke-17. Namun saat kakinya menyentuh langkah ke-17, tubuhnya membeku, seolah-olah ia terkunci di posisi itu. Ia tetap dalam sikap tersebut, bahkan napasnya tampak telah berhenti. Apa yang terjadi? Wajah kerumunan membeku. Mengapa penampilan Qin Wentian tampak mati? Yang lain sebelumnya tidak seperti ini. 2 jam berlalu, 4 jam lagi berlalu. Qin Wentian tetap dalam posisi itu. Dan setelah bertahan selama 1 hari, Wang Xiao akhirnya terpukul turun dari tangga prasasti langit. Duan Qingshan juga gagal ketika mencoba menginjak langkah ke-18. Keduanya menderita luka serius akibat kekuatan pantulan. Adapun Qin Wentian, ia masih tetap di sana tanpa bergerak. Orang-orang di tangga prasasti langit semakin sedikit. Setiap matahari menyala yang mewakili generasi mereka telah terpukul turun berulang kali. Hanya cahaya yang paling terang di antara semuanya yang masih bertahan. Dan terlebih lagi, semuanya telah berhasil menyamai rekor 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, tangga prasasti langit telah dibuka untuk umum 3 kali, dan langkah ke-18 adalah rekornya. Namun, lebih dari 1 orang pernah berhasil menginjak langkah ke-18. Tetapi bagi semua yang melakukannya, mereka tidak mampu melangkah lebih jauh. 18 terbentuk dari 2 angka 9. Variasi kedua muncul setelah langkah ke-18. Aku akan turun. Xuanxin menampilkan ekspresi pahit di wajahnya. Ia bisa merasakan bahwa ia sudah berada di batasnya. Jika ia melanjutkan ke langkah ke-18, ia akan menembus batasnya atau menderita luka parah. Ia juga bisa merasakan bahwa kemungkinan yang terakhir lebih tinggi. Bagi Xuanxin, tekad dan keteguhannya belum cukup ditempa. Bagaimanapun, ia masih hanya seorang gadis muda. Setelah berbicara, Xuanxin mendorong kedua telapak tangannya ke depan saat kekuatan pantulan yang kuat mendorongnya kembali. Ia mendarat dengan selamat, tidak terluka setelah mundur beberapa langkah. Ini adalah keluar secara sukarela, berbeda dengan terpukul turun. Putri kecil dari Istana Perawan Mistik sudah sangat luar biasa. Ia mencapai langkah ke-17. Fen Lei, Qin Wentian, Chu Mang, dan Ouyang Guangsheng semuanya terhenti di langkah ke-17. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Xuan Yan sudah menginjak langkah ke-18. Mandatnya pasti semuanya berada di batas kesempurnaan. Ia sangat kuat. Para penonton memandang siluet Xuan Yan sebelum mengalihkan tatapan mereka pada Fen Lei. Mereka takut hasilnya sudah ditentukan. Sahabat Qin Wentian, Fen Lei, akan kalah dari Xuan Yan, seorang putra langit dari benua Azur yang berada di peringkat ke-17 peringkat takdir langit. Pecah. Raungan amarah yang mengguncang langit mengguntur keluar. Kerumunan tersentak, hanya untuk melihat sosok kekar di samping Fen Lei. Membuka matanya. Di dalam mata Chu Mang, panah-panah melesat menembus prasasti langit, sementara kapak raksasa membelah langit dan bumi. Ia dengan tegas menginjak langkah ke-18 saat fluktuasi mengerikan dari mandatnya meledak keluar. Dengan hati baja, tidak ada yang tidak bisa ia pecahkan. Tujuan Chu Mang selalu sederhana. Ia hanya menginginkan kekuatan yang cukup untuk menjadi perisai yang dibutuhkan Chu Wei. Cukup kuat untuk melindungi Chu Wei dari penuaan dan kematian. Kekuatan kehendak kuno mengguncang pikiran Chu Mang.
Matanya memerah saat ia berdiri di sana, meraung ke langit. Dengan tekad yang cukup, apa artinya prasasti langit belaka? Itu tidak cukup untuk membunuhnya. BZZZZ. Kehendak eksplosif yang berasal dari mandat panah berubah menjadi tak terhitung aliran cahaya cemerlang, menghantam prasasti itu. Ia menggunakan mandat panah yang kini berada di batas kesempurnaan, untuk memecahkan penindasan kehendak kuno yang membatasinya. Kekuatan kehendak kuno bergantung pada kekuatan setiap individu. Mereka harus memiliki keteguhan dan tekad yang cukup untuk melampauinya, atau mereka harus menembus batas sebelumnya dan secara paksa menekannya. Jika gagal, akhir mereka akan sangat mengerikan. Jika Chu Mang gagal saat itu, pikirannya akan sepenuhnya terhapus oleh tekanan itu. Ia menstabilkan pijakannya. Chu Mang kini setara dengan pemegang rekor sebelumnya. Aku tidak akan kalah. Pada saat ini, Fan Lei tersenyum lebar, tatapan di matanya sangat jernih. Seolah-olah ia bisa melihat wajah murni Xuanxin ketika ia menatap prasasti langit itu. Fan Lei biasanya orang yang santai dan suka bercanda, tetapi ia tahu bahwa penampilannya hanya biasa saja. Namun, Xuanxin telah memilihnya. Jadi bagaimana mungkin ia mengecewakannya? Jika ia gagal, celaan dan ejekan, orang lain akan menyeret Xuanxin bersamanya. Ia selalu berpura-pura bersikap bebas dan tak peduli, tertawa tanpa beban. Kenyataannya, ia sangat peduli tentang hal ini. Ia tidak keberatan menjadi sasaran ejekan, tetapi ia tidak ingin Xuanxin mengalami nasib yang sama. Ia ingin membuktikan kepada orang lain bahwa Xuanxin tidak membuat keputusan yang salah dengan memilihnya. Ia sangat berbakat, namanya adalah Fan Lei. Melangkah keluar, cahaya emas menyelimuti tubuhnya saat darahnya mendidih. Suhu mengerikan membakar udara ketika ia menempatkan kakinya di langkah ke-18 dari tangga prasasti langit. Bes! Cahaya emas itu berderak saat api bara menutupi seluruh tubuhnya. Auranya terus meningkat, sementara kehendak dari 3 mandatnya tersublimasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam kobaran api mengerikan itu. Ia adalah Fan Lei, si gendut Fan Lei, si jenius Fan Lei. Ia mandi dalam lautan api emas itu, berdiri tegak di atas langkah ke-18 tangga prasasti langit. Haha, betapa memuaskannya. Ouyang Guangsheng meraung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat ia meninju udara. Fan Lei dan Chu Mang telah berhasil. Bagaimana mungkin ia tertinggal? Ia pun bergegas naik. Jika ia gagal, lalu apa jika tubuhnya dipenuhi luka parah? Jika jalur kultivasinya terputus, apakah kematian sesuatu yang perlu ditakuti? Jika ia pengecut, ia bukan lagi Ouyang Guangsheng. Ouyang Guangsheng juga telah menginjak langkah ke-18. Hasilnya menyamai rekor tertinggi sepanjang masa dalam 10 tahun terakhir. Luar biasa. Kerumunan menghela napas dalam hati. Pada saat ini, hanya beberapa yang tersisa di puncak tangga prasasti langit. Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, Xuan Yan, Yu Bufan. Keempatnya adalah putra langit yang berada dalam 36 besar peringkat takdir langit. Yang tidak berada di peringkat itu sendiri, Si Tupo, Fan Lei, Chu Mang, Ouyang Guangsheng, dan Qin Wentian adalah 5 yang tersisa. Ke-9 orang itu semuanya menginjak langkah ke-18. Hanya Qin Wentian yang masih berada di langkah ke-17, dalam keadaan tak bergerak. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kita tidak perlu membicarakan 4 putra langit, Si Tupo atau Qin Wentian. Tetapi Chu Mang, Fan Lei, dan Ouyang Guangsheng semuanya satu kelompok dengan Qin Wentian dan tak disangka mereka sekuat ini. Aku yakin setelah hari ini, selain Ouyang Guangsheng, akan ada beberapa kekuatan transenden yang menunggu untuk merekrut mereka. Namun, kekalahan dan kemenangan belum ditentukan. Perselisihan antara Si Tupo dan Qin Wentian, persaingan antara Xuan Yan dan Fan Lei, kontes antara Ouyang Zheng dan Zhang Lengfeng. Semuanya belum memiliki pemenang yang jelas. Dan setelah ini, semuanya kecuali Qin Wentian akan memecahkan rekor 10 tahun hanya dengan 1 langkah. Siapa yang akan menjadi orang terakhir yang tetap berdiri? Akankah Qin Wentian, yang masih berada di langkah ke-17, mampu melampaui Si Tupo? Bab 331, Konfrontasi Terakhir. Pemandangan di tangga prasasti langit mengguncang para penonton dengan intensitasnya. 8 orang berdiri di langkah ke-18 sementara 1 orang berdiri di langkah ke-17. Spektakel seperti ini belum pernah terlihat dalam 10 tahun terakhir. Konon segmen tengah dari 27 langkah, segmen kedua dari 9 langkah, digunakan untuk menguji kehendak mandat seseorang. Jika kehendak mereka tidak cukup gigih, tanpa hati yang cukup teguh, mereka tidak akan pernah bisa menginjaknya.
9 orang ini semuanya memiliki keteguhan luar biasa dan tekad yang tak tertandingi. Kerumunan bergumam. Namun saat ini, ke-9 orang itu sudah berhenti. Tidak seorang pun mencoba melangkah ke langkah berikutnya. Segmen terakhir dari 27 langkah adalah penghalang lainnya. Tingkat kesulitan untuk maju ke langkah ke-19 berada di luar imajinasi. Jika tidak, dalam 10 tahun terakhir ketika tangga prasasti langit dibuka 3 kali untuk umum, langkah ke-18 tidak mungkin menjadi rekor. Waktu berlalu, ke-9 orang itu mempertahankan posisi tak bergerak mereka, seolah-olah mereka telah melupakan keberadaan waktu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, namun ke-9 orang itu masih berada di langkah masing-masing, menempa kehendak mandat mereka. Untuk langkah ke-18, bukan berarti serangan kehendak kuno berhenti saat kau menstabilkan pijakan. Kau harus bertahan dan terus-menerus bertarung melawan kehendak kuno, hingga kau menembus batas atau terpukul jatuh. Tidak perlu memikirkan melangkah ke langkah ke-19 jika bahkan langkah ke-18 belum bisa ditaklukkan. Di langkah ke-18, lawan mereka adalah diri mereka sendiri. Kehendak mandat mereka terus ditempa, dan selama mereka tidak dikalahkan, kehendak itu akan terus bertambah kuat tanpa henti. Situpo, ketiga mandatnya sudah berada di batas kesempurnaan. Ia yang masih berada di tingkat ke-8 alam Yuanfu, ternyata sudah memaksimalkan ketiga wawasan tingkat pertamanya sebelum bahkan melangkah ke tingkat ke-9 alam Yuanfu. Ia pasti bisa masuk 36 besar putra langit setelah menembus tingkat ke-9. Banyak orang berspekulasi. Itu memang sudah menjadi tujuan Situpo sejak awal. Kini kesempatan luar biasa seperti tangga prasasti langit muncul. Bagaimana mungkin ia melewatkannya? Ujian platform prasasti langit ini tanpa diragukan lagi adalah peluang mutlak bagi jenius tingkat iblis. Namun bagi jenius tingkat rata-rata seperti Ouyang Ting, ujian ini tak ubahnya mimpi buruk. Ouyang Zheng dan Zhang Lengfeng sedang bersiap bergerak. Saat ini, kerumunan menyadari pergerakan keduanya. Mereka tengah melangkah menuju segmen terakhir yang terdiri dari 9 langkah terakhir. Keduanya adalah putra langit di peringkat takdir langit, masing-masing berada di posisi ke-10 dan ke-12. Perbedaan peringkat mereka tidak terlalu jauh, sehingga sejak awal mereka sudah merasakan persaingan kuat satu sama lain. Apa yang menanti mereka di segmen terakhir ini? Akankah mereka mampu melampaui batas diri dan memecahkan rekor masa lalu? Semua orang menahan napas. Ci! Darah segar berhamburan di udara, hampir pada saat yang sama. Ouyang Zheng dan Zhang Lengfeng sama-sama terpukul turun dari tangga prasasti langit. Namun sebelum mereka menghantam tanah, para ahli dari klan Ouyang dan Sekte Angin Guntur Multiarah turun tangan menyelamatkan mereka. Kerumunan hanya bisa menghela napas dalam hati. Tidak mudah memecahkan rekor itu. Namun, hanya dengan menyamai rekor saja sudah cukup membuktikan tingkat bakat mereka. Bagaimanapun, mereka yang berhasil menginjak langkah ke-18 dalam satu dekade terakhir semuanya adalah tokoh yang mampu mengguncang angin dan hujan di Grand Xia. Xuan Yan dan Yu Bufan sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka bisa melewati ujian langkah ke-19 juga. Kehendak kuno dari mandat mimpiku tidak akan bisa menghentikanku. Pada saat ini, sebuah suara santai terdengar. Qin Wentian akhirnya mulai bergerak. Ia maju ke langkah ke-18 saat kehendak mandatnya memancar keluar. Kehendak kuno kekuatan, mimpi, dan iblis menyerangnya dengan ganas, dan kehendak mandatnya sendiri dihantam berulang kali. Namun, tak peduli seberapa kuat kehendak-kehendak kuno itu, Qin Wentian tidak mau kalah, tidak mau menyerah, dan tidak mau kehendaknya dimusnahkan. Langkahnya seberat gunung, berdiri tegak di langkah ke-18 tangga prasasti langit. Dengan ini, ia menjadi kultivator ke-9 kali ini yang menyamai rekor masa lalu. Hari ini, total 9 kultivator telah menyamai rekor sebelumnya. Namun, dua yang terkuat di antara mereka, Ouyang Zheng dan Zhang Lengfeng, telah gagal ketika mencoba maju ke langkah ke-19. Kini hanya 7 kultivator yang tersisa di langkah ke-18. Xuan Yan akhirnya menguatkan hati, melangkah dengan tekad tak tertandingi ke langkah ke-19. Namun seketika ia mengeluarkan jeritan mengerikan yang menusuk telinga. Seperti layang-layang putus tali, ia jatuh dari platform dalam keadaan sangat menyedihkan. Xuan Yan gagal. Kini hanya 6 yang tersisa. Setelah itu, Yu Bufan juga tersingkir, menyisakan 5 orang. 4 putra langit kuat yang berada dalam 36 besar peringkat takdir langit semuanya tersingkir saat mencoba melangkah ke langkah ke-19. Pemandangan ini bisa digambarkan sebagai rasa pahit yang mendalam bagi para penonton. Situpo, Qin Wentian, Ouyang Guangsheng, Chu Mang, dan Fen Lei.
Masih adakah harapan bagi kelima orang ini? Hanya satu langkah untuk melepaskan diri dari kerumunan biasa. Aku, si Tupo, tidak boleh kalah. Aku tidak mampu kalah. Si Tupo mengangkat kepalanya dan menatap prasasti langit. Bagaimana mungkin si Tupo membiarkan dirinya dikalahkan oleh Qin Wentian? Ia bisa meninggalkan alam tanpa tanding, tetapi ia tidak akan diusir darinya secara paksa. Harga dirinya tidak mengizinkannya. 4 putra langit dari benua Azur semuanya telah gagal. Ia, si Tupo, demi dirinya sendiri dan demi sektenya, tidak boleh kalah. Ia belum pernah menginginkan sesuatu sebesar ini sebelumnya. Ia mengangkat kakinya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia seolah mengalami siklus hidup dan mati dalam sekejap. Meraung dalam kegilaan, kekuatan tak terbatas memancar saat kehendaknya melindungi tubuhnya agar tidak dimusnahkan. Ia adalah si Tupo, ia harus menang. Boom! Satu langkah lagi berakar dengan mantap. Si Tupo berdiri kokoh di tingkat ke-19. Gelombang mengerikan mengguncang seluruh tangga, dan punggungnya yang tegap menggetarkan hati dan jiwa semua yang menonton. Itulah si Tupo dari sekte pemusnah pedang. Ia berdiri di langkah ke-19. Ia berhasil di mana yang lain gagal. Ia telah memecahkan rekor 10 tahun. Ia menjadi yang paling bersinar di antara semua jenius pada saat itu. Platform prasasti langit terbuka, seolah hanya untuknya. Ia menang. Yu Binging tersenyum mekar. Itu adalah pria miliknya, si Tupo. Meskipun ia terluka, ia tidak peduli. Si Tupo telah menjadi matahari paling bersinar hari ini. Ia melirik mereka dari istana Kaisar Azur dan sekte pemusnah pedang. Orang-orang ini pasti merasakan kebanggaan atas pencapaian si Tupo. Lalu ia kembali menatap siluet Qin Wentian. Ia bisa merasakan bahwa kematiannya sudah dekat. Tampaknya pesaing masa depan lainnya telah muncul. Ouyang Zheng mengangkat kepalanya, menatap si Tupo sambil berbicara pelan. Xuan Yan mengangguk setuju. Si Tupo telah mencapai sesuatu yang tidak satu pun dari mereka mampu lakukan. Jika aku menang, kalian para gadis tidak boleh lagi mengganggu hubungan kami. Pada saat ini, suara Fan Lei menggema, membuat mata Xuan Yan menyipit. Setelah itu, ia melihat Fan Lei melangkah menuju langkah ke-19. Xuan Yan, aku pasti akan menang. Fan Lei meraung saat ia melangkah tegas. Dentuman menggelegar mengguncang seluruh tangga. Pada saat itu, Fan Lei tidak takut pada luka atau kematian. Ia hanya takut kalah. Seketika, tubuh gemuknya tampak begitu tinggi dan agung di mata kerumunan. Tak seorang pun menyangka bahwa Fan Lei si gendut juga akan berhasil. Fan Lei! Xuan Xin berteriak, matanya dipenuhi air mata membara. Tubuh Fan Lei bergetar hebat akibat benturan saat ia memuntahkan beberapa suap darah. Namun ia tetap berdiri di sana dalam kemenangan. Xuan Yan, apakah aku menang? Suara Fan Lei melayang, dan saat Xuan Yan menatapnya, melihat tubuhnya yang gemetar dan dipenuhi darah, mulutnya terbuka tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Swiss! Tekanan berubah menjadi bilah tajam, mengiris tanpa ampun pada Fan Lei, saat lebih banyak darah berhamburan seperti hujan. Kakak senior. Xuan Xin memohon dengan tatapan pada Xuan Yan. Air matanya mengalir tanpa henti. Xuan Yan sedikit mengangguk, lalu menoleh kembali pada Fan Lei. Aku kalah. Bang! Begitu suaranya mereda, Fan Lei tak lagi mampu menahan tekanan itu dan terlempar turun dengan kecepatan mengerikan. Xuan Xin melesat naik, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkapnya. Mereka berguling bersama, mendarat bertumpuk di tanah. Ia menunduk dan melihat Fan Lei masih tersenyum padanya. Xuan Xin, kau tidak salah memilih jenius ini. Tidak. Penilaianku benar. 2 baris air mata jernih menetes di wajah Fan Lei. Fan Lei masih tersenyum, memeluk sang putri kecil, sebelum ia jatuh tak sadarkan diri. Fan Lei menjadi orang kedua yang memecahkan rekor. Meskipun ia hanya menahan tekanan beberapa saat, ia tanpa diragukan lagi telah berdiri di langkah ke-19 tangga prasasti langit. Chu Mang juga bersiap. Dengan raungan amarah, ia mengangkat kakinya dan setengah melangkah ke langkah ke-19 sebelum terpukul turun. Ia gagal. Meski kalah, tidak ada rasa malu. Ia telah melakukan yang terbaik. Ouyang Guangsheng juga maju. Ia bertahan di langkah ke-19 selama 1 detik sebelum menyerah secara sukarela sambil mengumpat. Sialan, ayahmu ini tidak lagi punya mood untuk bermain. Karena ia sudah bersiap, pantulan itu tidak melukainya terlalu parah. Namun ia tetap menggerutu. Apakah tangga prasasti langit ini sesuatu yang bisa dimainkan manusia? Sial. Terlalu ganas.
ia bisa merasakan bahwa ia hampir mati. Ia tahu pasti akan mati jika terus bertahan. Kini, hanya dua yang tersisa di tangga prasasti langit. Si Tupo di tingkat ke-19, Qin Wentian di tingkat ke-18. Platform prasasti langit ini awalnya memang dibuka untuk mereka. Entah kebetulan atau takdir, pada akhirnya hanya mereka berdua yang tersisa. Pertanyaannya, apakah Qin Wentian bahkan mampu mengalahkan si Tupo? Perbedaan satu langkah terasa selebar seluruh dunia. Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, Xuan Yan, Yu Bufan, tak satu pun berhasil. Hanya si Tupo yang mencapai prestasi ini. Fan Lei paling banyak hanya bisa dianggap setengah langkah di langkah ke-19. Ia bertarung demi cinta, bertarung karena tidak ingin Xuan Xin dipermalukan. Ia memberitahu Xuan Yan, memberitahu seluruh istana perawan mistik, memberitahu seluruh benua azur bahwa ia, Fan Lei, tidak kalah dibandingkan jenius lainnya. Setelah si Tupo menstabilkan pijakannya, ia menoleh dan mengunci pandangannya dengan Qin Wentian. Ada penghinaan di matanya, namun suaranya tetap tenang. Perbedaan satu langkah kini memisahkan kita. Namun perbedaan di antara kita tidak bisa diukur hanya dengan satu langkah. Aku akan menunjukkan betapa besar jarak itu. Begitu suaranya mereda, si Tupo terus maju, menginjak langkah ke-20. Hu! Kerumunan menahan napas, hati mereka bergetar. Si Tupo masih ingin melanjutkan. Adapun Qin Wentian, matanya tertutup, seolah masih berjuang melawan langkah ke-18. Apakah kompetisi ini masih perlu dilanjutkan? 3 hari berlalu, Qin Wentian tetap tak bergerak. 10 hari berlalu, Qin Wentian tetap tak bergerak. 1 bulan penuh berlalu, Qin Wentian tetap tak bergerak. Sementara itu, si Tupo sudah menginjak langkah ke-21. Selisih 3 langkah dari Qin Wentian, 3 langkah yang tak terlampaui. Namun para penonton menyadari bahwa Ki Iblis Qin Wentian semakin kuat. Saat si Tupo terus maju, mandat Qin Wentian telah berevolusi ke batas kesempurnaan, mampu menahan serangan kehendak kuno. Ia telah melampaui ke keadaan terkuatnya. Kini saatnya baginya untuk maju. Bab 332, Mendaki ke Puncak. Waktu terus mengalir sementara banyak orang di kerumunan pergi. Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, dan yang lainnya semuanya masuk ke pengasingan tertutup. Demikian pula, banyak dari kekuatan besar lainnya juga meninggalkan tempat itu. Hanya si Tupo dan Qin Wentian yang tersisa di tangga prasasti langit. Tidak peduli berapa banyak langkah yang akhirnya didaki si Tupo, kabarnya pasti akan tersebar. Jadi tidak perlu menunggu di sana seperti orang bodoh. Hanya mereka yang dekat dengan si Tupo, seperti orang-orang dari sekte pemusnah pedang dan istana Kaisar Azur, yang masih tetap berada di bawah. Selain mereka, Ouyang Guangsheng, Chu Mang, Fan Lei, dan kelompok mereka juga masih berada di sana. 2 bulan telah berlalu dan semua luka mereka telah sembuh. Namun Qin Wentian tetap tidak bergerak sedikit pun. Hal ini membuat Fan Lei dan yang lainnya merasa agak murung. Kata-kata tajam tentang tindakan Qin Wentian beredar di sekitar. Apa gunanya bertahan di sana jika ia tidak berani maju? Apakah ia akan membuang waktu sampai si Tupo menyelesaikan seluruh 27 langkah? Saat ini, si Tupo sudah berada di langkah ke-23 dan tampak memejamkan mata dalam meditasi sambil berdiri. Hampir tidak ada yang percaya bahwa Qin Wentian bisa melampaui si Tupo. Akhir dari pertarungan mereka sudah tampak ditentukan. Tingkat kesulitan untuk maju 5 langkah penuh dari langkah ke-18 ke langkah ke-23 begitu tinggi, hingga hampir mustahil. Berapa lama lagi Qin Wentian berniat berkultivasi? Bisik Xuan Xin, yang juga menemani Fan Lei. Mereka dari istana perawan mistik tidak lagi sekeras sebelumnya menentang hubungannya dengan Fan Lei setelah penampilannya yang luar biasa. Itu tidak berarti sekte telah menerima cinta mereka, tetapi setidaknya Fan Lei telah membuat langkah besar dalam menjembatani dinding permusuhan yang dulu ada di antara mereka. Mungkinkah ia cukup tak tahu malu untuk menunggu sampai akhir tahun? Saat itu si Tupo pasti akan pergi ke kerajaan kuno. Jadi meskipun Qin Wentian kalah, ia tidak perlu mati. Di dekatnya, Yu Binging berkata dengan nada meremehkan, tanpa menurunkan suaranya. Si Tupo adalah kebanggaannya. Ia ingin berada di sini untuk menyaksikan akhir, melihat betapa telaknya Qin Wentian dikalahkan. Rumble. Pada saat ini, aura luar biasa memancar dari si Tupo saat ia meluruskan punggung dan membuka mata, menatap prasasti langit di hadapannya. Basis kultivasinya telah menembus tingkat ke-9 alam Yuanfu, dan ketiga mandatnya semuanya telah berada di batas kesempurnaan. Mulai hari ini, ia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para peringkat teratas di peringkat takdir langit. Tingkat kekuatannya kini sudah sebanding dengan mereka. Ia menembus. Kilau kekaguman terpancar di mata Yu Binging.
Mulai hari ini, si Tupo bukan lagi sekadar terpilih. Ia akan menjadi putra langit yang memerintah di atas yang lain. Xuan Yan dan Li Xiu, yang juga menyaksikan pemandangan itu, tak bisa menahan desahan dalam hati ketika melihat si Tupo menembus. Ia benar-benar kuat. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Tanpamu, tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menantang tangga prasasti langit. Mandat terakhirku tidak akan mencapai batas kesempurnaan secepat ini, dan aku juga tidak akan menembus tingkat ke-9 alam Yuanfu secepat ini. Awalnya kupikir terobosan ini baru akan terjadi saat aku melakukan perjalanan ke benua Ginkgo. Tapi berkat dirimu, kini aku punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Si Tupo berkata dengan tenang, dan kata-katanya membuat banyak orang menghela napas. Perselisihan Qin Wentian dengannya membuat para eksentrik alam tanpa tanding meminjamkan prasasti langit. Siapa sangka hal itu justru menguntungkan si Tupo? Si Tupo memang harus berterima kasih pada Qin Wentian, tambah Li Xiu dengan tenang. Xuan Yan sedikit mengangguk. Ia tahu bahwa pada saat ini si Tupo sudah melampauinya. Ketika ia berada di tingkat ke-8 alam Yuanfu, kekuatan tempurnya sudah sangat mengerikan. Namun, si Tupo berbicara lagi, meskipun aku harus berterima kasih padamu untuk ini, kau tetap akan mati di tanganku. Setelah berkata demikian, si Tupo melangkah lagi ke atas, dengan keras kepala yang tak tertandingi di dalam hatinya. Dengan mengamankan posisinya di langkah ke-24, ia telah mencapai ketinggian mengerikan lainnya. Jalan mendaki prasasti langit terlalu sulit. Aku bertanya-tanya berapa banyak pahlawan yang telah gugur di hadapannya. Suara si Tupo mengandung sedikit melankolia. Setelah itu, ia duduk bersila di langkah ke-24 dan menutup mata dalam meditasi. Langkah ke-24, langkah ke-24. Senyum bangga yang bersinar memenuhi wajah Yu Binging. Selain si Tupo, siapa lagi yang bisa mencapai ini? Begitu suaranya mereda, sebuah sosok berjubah putih salju berjalan santai mendekat. Ia tampak dunia lain, tak tersentuh debu fana, memancarkan dingin yang menekan dimanapun ia lewat. Tak lama kemudian, ia tiba di dasar tangga prasasti langit. 1 langkah, 2 langkah, hingga langkah ke-9, ia tidak berhenti sekejap pun. Di langkah ke-9, ia akhirnya memuntahkan seteguk darah. Tetapi itu tidak menodai jubah putih murninya. Ekspresi Yu Binging goyah, sementara Li Xiu dan yang lain membeku. Seorang gadis berjubah putih murni, bagaikan teratai salju di puncak gunung es. Ia adalah Yun Mengyi. Sosoknya yang sederhana dan anggun tampak tak tersentuh debu fana, namun ia benar-benar sedang menantang ujian prasasti langit. Dalam sekejap mata, ia melewati 9 langkah lagi dan berdiri sejajar dengan Qin Wentian. Apa? Bagaimana ia bisa sekuat ini? Semua orang terkejut menyaksikan ini. Yun Mengyi juga telah mendapatkan akses ke 36 aula. Kecepatan ia melintasi langkah ke-18 jelas menunjukkan betapa teguh hatinya, betapa kuat keyakinannya. Tidak hanya itu, ia tidak berhenti. Ia terus maju, menginjak langkah ke-19, ke-20. Hingga ke-24, berdiri berdampingan dengan si Tupo. Mata si Tupo menyipit dan jantungnya berdebar. Bagaimana mungkin? Baru saja ia begitu bangga, mengatakan berapa banyak pahlawan selain dirinya yang telah gugur di hadapan tangga prasasti langit. Yun Mengyi bahkan tidak meliriknya, dan malah terus maju. Ia menginjak langkah ke-25, lalu ke-26, di mana akhirnya ia berhenti dan berdiri di sana seperti peri dari dunia lain, eksistensi tak tertandingi di dunia ini. Si Tupo harus berjuang dengan begitu banyak usaha untuk mencapai langkah ke-24. Namun Yun Mengyi hanya menggunakan kurang dari setengah jam untuk mencapai langkah ke-26. Ia sepenuhnya ditekan. Pemandangan ini membuat semua yang berada di bawah terdiam. Si Tupo tidak mau mengakui kekalahan. Ia harus terus maju. Dengan menggertakkan gigi, ia maju hingga ke puncak. Ia menginjak langkah ke-25. Tekanan memanaskannya dari dalam hingga hampir memanggangnya hidup-hidup. Kini ia hanya selangkah dari Yun Mengyi. Namun untuk langkah terakhir, ia ragu. Akhirnya, ia benar-benar ragu. Pada saat itu, Qin Wentian bergerak. Qin Wentian mulai bergerak, ia akhirnya maju ke langkah ke-19. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Qin Wentian, hanya untuk melihat ki iblis yang memancar darinya kini berada di tingkat yang tak terbayangkan. Seolah-olah ia bukan manusia sama sekali. Ia menginjak langkah ke-19. 9 sinar cahaya dari 3 prasasti langit menghantamnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Puci. Suara tajam terdengar, tubuh Qin Wentian terpelintir saat cahaya itu membelah ke bawah.
Ia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak jenius gagal ketika mencoba melangkah ke langkah ke-19. Tubuh yang terbuat dari daging dan darah, dipenuhi ketakutan manusia. Bagaimana mungkin tidak takut menghadapi murka langit seperti ini? Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya saat hati Qin Wentian menjadi dingin. Ada lubang di dadanya tempat darah segar mengalir keluar. Ia akhirnya memahami apa yang dialami Fen Lei, apa yang harus ia tanggung. Apakah ini kenyataan? Atau ilusi? Jika ini nyata, mengapa ia masih hidup? Bagaimana seseorang bisa menahan rasa sakit seperti ini dan tidak mati? Jika ini palsu, dari mana darah itu berasal? Mengapa rasa sakitnya begitu nyata? Apakah ilusi atau kenyataan? Satu pikiran darinya akan menentukan mana yang benar. Qin Wentian terus melangkah, maju ke langkah ke-20. Tanpa diragukan, Qin Wentian adalah orang keempat setelah Si Tupo, Fen Lei, dan Yun Mengyi yang mencapai langkah ke-19. Saat kakinya mendarat di langkah ke-20, sebuah pilar cahaya menembus jantungnya. Ia belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini sebelumnya, tetapi ia sudah memahami kebenaran antara ilusi dan kenyataan. Yang terpenting hanyalah apa yang ia yakini. Jika ia mundur sekarang, ia akan mati. Qin Wentian tertawa, dan terus maju. Ia telah memahami inti dari ujian ini. Tanpa keyakinan yang cukup, ia akan mati. Jika kehendaknya goyah sedikit saja, ia juga akan mati. Setiap langkah adalah pertempuran antara ilusi dan kebenaran, membawanya semakin dekat dengan kematian. Jika sebelumnya kehendaknya goyah sedikit saja, maka berkas cahaya yang menembus jantungnya akan langsung mengubah ilusi menjadi kenyataan. Ia akan benar-benar mati. Itulah sebabnya bahkan di langkah ke-19, begitu banyak orang terluka. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa menahan tekanan itu. Bagaimana ini mungkin? Ia juga berhasil. Mereka yang berada di bawah tak percaya pada mata mereka. Qin Wentian tidak berhenti. Ia langsung menginjak langkah ke-21, ke-22, hingga ke-25. Ia sama seperti Yun Mengyi, maju begitu banyak langkah dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, ia berdiri berdampingan dengan Si Tupo. Siapa bilang ia sudah kalah? Setelah dilampaui oleh Yun Mengyi, setelah disusul oleh Qin Wentian, senyum di wajah Si Tupo telah lama menghilang. Kepercayaan diri dan semangat yang ia miliki telah digantikan oleh perasaan terguncang dan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Apakah kehendak mereka lebih kuat darinya? Apakah keyakinan mereka lebih teguh? Mustahil. Kau sudah kalah, kata Qin Wentian dengan tenang. Wajah Si Tupo berubah saat ia menjawab dingin. Bahkan jika kau berada di langkah yang sama denganku, kau belum memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Keyakinan yang kau miliki pada dirimu sendiri sudah mulai goyah, jawab Qin Wentian. Ia terus naik, menginjak langkah ke-26. Pada saat itu, ia berdiri berdampingan dengan Yun Mengyi, melampaui Si Tupo. Keren, teriak Fen Lei. Ekspresi di wajah Si Tupo terlalu memuaskan untuk dilewatkan. Lihat, Si Tupo sekarang yang terakhir. Fen Lei tertawa, mengarahkan kata-katanya pada Yu Binging, membantah keras ucapannya sebelumnya. Jadi tidak ada yang bisa mencapai langkah ke-24 selain Si Tupo? Omong kosong. Karena kalian berhasil, bagaimana mungkin aku gagal sekarang? Desis Si Tupo, lalu ia pun melangkah naik. Di langkah ke-26, hanya ada rasa sakit yang tak terlukiskan. Kehendaknya dipotong sedikit demi sedikit, keyakinannya dikuliti satu demi satu. Namun ia tetap berdiri. Arg! Jeritan kesakitan menggema, pembuluh darah di mata Si Tupo pecah. Ia tidak mau menyerah, bahkan ketika darah terus mengalir dari matanya. Namun ia bertahan, dan akhirnya menstabilkan pijakannya. Menarik napas dalam-dalam, tubuh Si Tupo terus gemetar. Ia akhirnya menginjak langkah ke-26. Ia berhasil. Ketiganya berdiri sejajar di langkah ke-26. Langkah terakhir. Mereka yang di bawah merasakan jantung mereka bergetar hebat. Mereka sedang menyaksikan sejarah tercipta. Untungnya, mereka memilih untuk tetap tinggal. Ketiganya hanya membutuhkan satu langkah untuk naik ke puncak tangga prasasti langit. Hanya satu langkah, tetapi siapa yang berani mengambilnya? Yun Mengyi mengambil langkah pertama. Dalam sekejap, aliran kehendak kuno yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, menghantam tubuhnya. Seketika, pemandangan mengerikan muncul, tubuh Yun Mengyi teriris sedikit demi sedikit. Aliran kehendak kuno itu ingin menghancurkan tubuhnya, mereduksinya menjadi abu. Puci.
Cahaya merah tua menutupi langit saat darahnya mewarnai jubah putih murninya menjadi merah gelap. Yun Mengi terhuyung dan jatuh dari tangga, begitu banyak darah menutupi dirinya hingga seolah ia berubah menjadi makhluk darah. Yun Mengi bisa dikatakan sebagai matahari paling bersinar di antara semua yang pernah menantang ujian ini sejak awal sejarahnya. Ia menggunakan waktu tercepat untuk mencapai langkah ke-26, namun ia juga yang menderita luka paling parah. Darahnya begitu banyak. Hanya satu pikiran terlintas di benak para penonton saat melihatnya. Apakah ia sudah mati? Jantung Si Tu Po bergetar. Yun Mengi, yang jauh lebih kuat darinya, berakhir dalam keadaan seperti itu. Hatinya mulai goyah. Di langkah ke-26 saja pikirannya sudah hampir hancur. Apa yang akan terjadi jika ia menginjak langkah ke-27? Tak peduli sekuat apapun keyakinan seseorang, di hadapan kematian, ia tetap akan goyah. Benih ketakutan telah tumbuh di hatimu, kata Qin Wentian dengan tenang. Wajah Si Tu Po menegang saat ia melirik pria di sampingnya, menambahkan, langkah terakhir ini mustahil bagi siapapun. Lalu bagaimana? Setidaknya aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Qin Wentian belum pernah merasa setenang ini sebelumnya. Ia ingin berada di 3 besar peringkat takdir langit. Berapa banyak duri dan semak yang harus ia lalui di masa depan? Ia tidak mampu kalah sekarang. Bagaimana mungkin ia kalah? Apakah kau tahu siapa dirimu? Suara menggelegar bergema di dalam pikirannya. Senyum konyol tak bisa ia tahan muncul di wajahnya saat mendengar itu. Siapa dirinya? Ia adalah Qin Wentian. Saat ia berdiri di langkah terakhir tangga prasasti langit, ia mengalami apa yang dialami Yun Mengi. Kehendak kuno yang tak terbatas terpecah menjadi aliran tak terhitung yang mengoyaknya, seolah mencoba menguliti dirinya lapis demi lapis. Dengan senyum di wajahnya, ia melampaui rasa sakit dan menatap langsung ke prasasti langit di hadapannya. Kehendakmu tidak akan menghancurkan tubuhku. Kehendakmu tidak akan menghancurkan niatku. Kehendakmu tidak akan menggoyahkan hatiku. Qin Wentian menatap prasasti kuno itu dan berbicara pelan. Aku adalah Qin Wentian. Hidupku, takdirku, nasibku, adalah takdir seekor iblis. Bab 333. Menyaksikan kembali sejarah. Aku adalah Qin Wentian, takdirku adalah takdir seekor iblis. Qin Wentian berdiri satu langkah di bawah prasasti langit saat ia berbicara pelan. Namun suaranya mengandung kekuatan yang menggema, dipenuhi tekad yang tak tertandingi. Takdir seekor iblis, seberapa keras takdirnya? Iblis purba yang kuat bisa tetap eksis, terus hidup hanya dengan satu helaan napas. Seluruh hidup Qin Wentian baru berlangsung 19 tahun. Namun ia telah mengalami tak terhitung bahaya dan bahkan berkali-kali nyaris mati. Namun takdirnya sekeras iblis. Ia selalu mampu lolos dari maut di ambang terakhir. Dan bahkan hari ini, mengesampingkan pertarungan yang akan ia hadapi dengan Si Tu Po, bagaimana mungkin ia dikalahkan hanya oleh kehendak kuno dari prasasti langit? Ia tidak takut pada kehendak kuno ini. Langkah ke-27 tangga prasasti langit, ia telah mencapai puncak. Gelombang besar kegemparan mengguncang hati para penonton di bawah. Si Tu Po yang sebelumnya memimpin kini telah dilampaui. Ia kini ragu, bahkan Yun Mengi, seseorang dengan bakat dan potensi lebih tinggi darinya, telah terpukul jatuh oleh prasasti. Namun Qin Wentian, yang terakhir melangkah, justru mencapai puncak. Prasasti langit begitu dekat dengannya. Qin Wentian hanya perlu mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tidak mungkin, napas Yu Binging tercekat, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Qin Wentian telah menstabilkan pijakannya tepat di bawah prasasti langit. Ia kini terendam dalam cahaya bintang yang memancar darinya, membiarkan energi itu mengalir bebas ke seluruh tubuhnya. Xuan Yan, Xuan Xin, Li Xiu semuanya menatap pemandangan luar biasa di depan mereka. Apakah ia benar-benar telah mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya? Xuan Yan sendiri pernah merasakan tekanan di langkah ke-19. Ia tahu betapa mengerikannya itu. Namun Qin Wentian kini berdiri di langkah ke-27. Tingkat kesulitannya begitu tinggi hingga ia tak percaya itu mungkin. Namun jelas, Qin Wentian telah berhasil. Apakah kekuatan kehendak manusia memang bawaan lahir dan tak bisa diubah? Ataukah ia lahir dari ketiadaan dan harus ditempa perlahan? Xuan Yan bergumam, bertanya pada dirinya sendiri. Ia tak tahu jawabannya. Ia lahir di kekuatan besar, dimanjakan sejak kecil, berbakat luar biasa. Sebagai permata klannya, ia dikirim ke istana perawan mistik untuk berkultivasi dan tak pernah kekurangan sumber daya. Sekte menempatkannya melawan banyak generasi muda, dan ia menang hingga memperoleh gelar putri.
Semua itu tak mungkin tanpa bakat dan keteguhan hati. Namun mengapa jarak antara dirinya dan Qin Wentian begitu besar? Ia telah menghadapi begitu banyak lawan dari kekuatan transenden untuk mendaki sampai titik ini. Apakah itu masih belum cukup? Apakah penderitaan yang ia alami belum memadai? Dan Qin Wentian, bukankah ia hanyalah orang biasa? Ia bahkan tak berasal dari sekte tingkat transenden. Mungkin jawabannya adalah yang kedua, gumam Xuanxin. Tingkat bakat mungkin tetap, namun pencapaian seseorang tak pernah bisa sepenuhnya diukur hanya oleh kata, bakat. Dan kehendak, tidak ada hubungannya dengan bakat bawaan. Yun Mengyi kini duduk bersila di tanah, mengatur napas untuk memulihkan diri. Ia masih terluka parah, namun di matanya terlintas senyum tipis. Tak seorang pun mengerti alasannya. Ouyang Guangsheng, Fan Lei, Chu Mang dan yang lainnya selain tertegun, tentu juga dipenuhi sukacita. Qin Wentian telah mencapai akhir tangga, sementara Si Tu Po masih ragu. Apakah ia berani mengambil langkah terakhir? Saat Si Tu Po menyaksikan keberhasilan Qin Wentian, hatinya kembali goyah. Dalam generasi ini, ia adalah salah satu dari 4 yang memperoleh pengakuan dari 36 aula. Sebelum dirinya ada Yun Mengyi, setelahnya Qin Wentian. Keduanya berani mengambil langkah terakhir. Bagaimana dengan dirinya? Apakah ia berani? Qin Wentian berdiri di sana, tampak tenang. Namun setelah apa yang terjadi pada Yun Mengyi, tak seorang pun tahu apa yang sedang ia alami. Jika Si Tu Po mengambil langkah itu, jika hatinya tetap teguh dan tak tergoyahkan, ia mungkin akan berdiri di langkah ke-27 seperti Qin Wentian, menahan penderitaan neraka. Atau ia akan seperti Yun Mengyi, terpukul jatuh. Jika kehendaknya melemah, ia bahkan bisa mati seketika. Namun jika aku tidak melangkah, hatiku takkan pernah tenang. Si Tu Po juga seorang jenius absolut. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia inginkan? Mengalahkan rasa takut di hatinya? Membuat kehendak dan keyakinannya makin kuat? Sebenarnya, dalam pertarungan hari ini, baik dirinya maupun Qin Wentian telah memperoleh manfaat besar. Ia menembus tingkat ke-9 alam Yuanfu dan menyempurnakan 3 mandatnya. Sementara Qin Wentian, yang melesat naik setelah langkah ke-18, jelas tidak hanya memajukan mandatnya tetapi juga menempa keadaan hatinya. Lawan kuat bisa menghancurkan seseorang atau mendorong keduanya menjadi lebih kuat. Dalam konfrontasi ini, mereka saling menguntungkan. Tanpa Qin Wentian atau Yun Mengyi, keadaan hatinya takkan seteguh ini hingga mampu mencapai langkah ke-26. Demikian pula, jika bukan karena dirinya, Qin Wentian mungkin takkan mencapai puncak. Jika ia berhenti di langkah ke-18, mungkin kehendak Qin Wentian akan mengendur di langkah ke-19. Seperti Fan Lei yang menantang Xuan Yan demi Xuanxin. Langkah ke-18 adalah batasnya, namun ia memaksa diri ke langkah ke-19 dan terluka parah. Namun apakah itu benar-benar batasnya? Karena Xuan Yan mengakui kekalahan, kehendaknya mengendur dan ia terpukul turun. Akhirnya, Si Tu Po mengambil langkah terakhir. Begitu kakinya menyentuh langkah ke-27, ia merasakan apa yang dialami Yun Mengyi. Dalam setengah tarikan napas, Si Tu Po terpukul jatuh, tubuhnya bermandikan darah. Detak jantungnya kacau, ia hampir mati akibat ledakan pantulan. Saat merasakan jantung meledak dan tubuh terkoyak, bagaimana mungkin kehendak tetap teguh? Ia menghantam tanah keras. Yu Binging segera memeluknya. Ia menolak bantuan dan memaksa duduk, mata tetap menatap siluet di puncak. Bagaimana Qin Wentian melakukannya? 10 tahun terakhir, tangga prasasti langit dibuka 3 kali. Berapa banyak yang bisa berdiri di langkah ke-26 sepertiku? Dan langkah terakhir itu, siapa yang pernah menyelesaikannya? Ia menatap punggung Qin Wentian, tatapannya rumit dan menyiratkan frustrasi. Aku kalah, bisiknya. Tidak, hanya kehendakmu goyah sesaat. Selisihnya cuma 1 langkah. Itu tak berarti apa-apa, hibur Yu Binging. Kalah tetaplah kalah. Bahkan jika waktu berputar kembali dan aku menantangnya lagi, aku takkan berhasil, jawab Si Tu Po lirih. Ini pertama kalinya ia merasakan kekalahan. Tubuh Yu Binging bergetar. Ini pertama kalinya ia mendengar Si Tu Po mengakui kekalahan. Jangan khawatir, aku takkan runtuh hanya karena ini. Kilatan tajam melintas di mata Si Tu Po saat ia menatap Qin Wentian. Kehendaknya dan keyakinannya lebih kuat dariku. Aku tak peduli jika dikeluarkan dari alam tanpa tanding. Tapi Qin Wentian harus mati. Niat membunuh memancar darinya. Namun bagi Qin Wentian, apa yang ia alami jauh lebih rumit dari dugaan siapapun. Saat ini, kehendaknya terseret masuk ke dalam prasasti langit.
Kehendak kuno prasasti langit, apakah ia memiliki kehendak sendiri? Di hadapannya kini terbentang sebuah kekaisaran megah dan agung. Hati Qin Wentian bergetar, ia merasa familiar dengan tempat ini. Dulu dalam ingatan pecahan makhluk astral kecil itu, aku melihat kakek tua terkutuk itu membawa seorang wanita keluar dari tempat ini. Apakah pemandangan saat itu sama dengan yang kulihat sekarang? Tiba-tiba tubuhnya bergetar keras. Wanita cantik yang dibawa ayahnya waktu itu, sangat mirip dengannya. Gelombang besar mengguncang hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di hadapannya berdiri kekaisaran kuno yang bahkan lebih megah dari ingatannya. Di atas tangga tinggi berdiri seorang gadis seindah giok. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, pedang panjang tergenggam di tangannya. Auranya tak tertandingi, kecantikannya membuat seluruh keindahan dunia kehilangan cahaya. 9 aura mengerikan muncul. 9 pria berdiri mengelilinginya. Putri, kerajaan kuno sudah tiada. Grensia telah terpecah menjadi 9. Berhentilah melawan, geram salah satu dari mereka, kilatan keserakahan tak tersamar di matanya. Jika Qin Wentian pernah membaca catatan sejarah kerajaan kuno, ia akan tahu bahwa gadis itu adalah putri terakhir Grensia, Putri Tianyu, sosok dengan bakat tertinggi sepanjang sejarah Grensia. Ada banyak rumor tentang nasibnya. Kebanyakan suram. Kini, Qin Wentian menyaksikan sendiri adegan sejarah itu terulang di hadapannya. Bab 334. Prasasti Ilahi. Meskipun Qin Wentian tidak tahu apa yang menyebabkan kerajaan kuno terpecah, ia pernah mendengar rumor bahwa dahulu kala, Grensia tidak terbagi menjadi 9 benua, dan tidak ada begitu banyak kekuatan transenden. Kerajaan kuno Grensia menaklukkan segalanya, dan tak terhitung ahli hidup di wilayahnya yang luas. Kekuatannya begitu tak terbayangkan hingga tak ada musuh yang mampu menahannya. Baru kemudian Grensia terpecah menjadi 9, kekuatan-kekuatan transenden bangkit satu demi satu, dan kerajaan kuno pun terbagi. Adapun kerajaan kuno hari ini, sudah bukan lagi seperti dahulu. Bertahun-tahun lalu ketika Grensia terpecah dalam kekuasaan, itu sudah menandai awal kehancurannya. Kini, dirumorkan hanya tersisa satu garis keturunan. Namun apakah itu benar atau tidak, tak seorang pun tahu. Karena itu ketika Qin Wentian menatap pemandangan di hadapannya, hatinya tak kuasa menahan getaran. Prasasti langit ini, harta macam apa sebenarnya? Mengapa ia menyimpan rekaman akhir kerajaan kuno Grensia? Apakah ini berarti prasasti langit adalah peninggalan dari masa itu? Kapan sebenarnya platform prasasti langit muncul di benua Azur? Banyak dugaan dan spekulasi bermunculan di hatinya. Qin Wentian menyingkirkannya dan memusatkan perhatian pada adegan di depannya. Aura menjulang yang menakutkan memancar dari tubuhnya, menembus langit, sementara seekor naga sejati tampak melilit pedang panjangnya. Putri Tianyu, apakah kau ingin garis keturunan Grensia benar-benar musnah? Suara dingin bergema. Keputusasaan terpancar di mata Putri Tianyu. Seorang pria melangkah mendekat dengan senyum penuh nafsu. Putri, tahukah kau bahwa aku telah mencintaimu sejak lama? Wajah Putri Tianyu memucat. Ia menggigit bibirnya, ekspresinya dingin membeku. Jika kau bersedia mengandung benih kami bersembilan, maka putra-putra kami akan mewarisi posisi kami. Mereka yang memiliki darahmu akan menjadi masa depan Grensia. Wajahnya semakin pucat, tangannya yang memegang pedang gemetar. Apakah ia ingin garis keturunannya berlanjut? Orang-orang ini ingin menodainya. Jika kau setuju, buang pedang itu, lanjut pria itu tenang. Suara ringan terdengar saat pedang jatuh ke tanah. Senyum puas muncul di wajah pria parubaya itu. Ia mendekat dan mulai meraba tubuh Putri Tianyu dengan rakus. Ia akhirnya akan memiliki kecantikan yang memikat seluruh Grensia. Dengan lambaian tangan, pasukan mereka pergi, hanya menyisakan 9 orang itu. Pakaian Putri Tianyu disobek. Tubuhnya yang putih giok dan sempurna terekspos di hadapan mereka. Xia Tianyu, kau benar-benar segala yang kuimpikan. Nafsu jahat membara di matanya. Air mata mengalir diam-diam di wajah Putri Tianyu. Namun hatinya tak pernah seteguh ini sebelumnya. Ia bersumpah, bahkan jika 1000 atau 10.000 tahun berlalu, ia akan membalas dendam. Pecahkan prasasti ilahi menjadi 9 bagian. Mulai sekarang, masing-masing dari kita akan memiliki 1 bagian. Perintah itu membuat 8 lainnya menatap prasasti ilahi di luar istana kerajaan kuno Grensia. Mulai sekarang, 9 seni tertinggi Grensia akan menjadi milik 9 garis keturunan kita. Prasasti ilahi tak bisa dihancurkan, tetapi bisa dipecah. Kita masing-masing ambil 1 bagian dan jangan pernah bertemu lagi.
Jangan biarkan prasasti ilahi bersatu kembali. Setelah itu, 9 orang itu melepaskan serangan terkuat mereka untuk memecah prasasti ilahi. Makna adegan ini menghantam Qin Wentian seperti petir. Ia telah membentuk beberapa dugaan. Pertama, adegan ini adalah rekaman terakhir yang tersimpan di prasasti ilahi. Artinya, prasasti bersisi 3 di depannya adalah salah satu dari 9 pecahan prasasti ilahi. Kedua, ia kini tahu asal mula 9 benua Grand Xia. Putri Tianyu yang malang, dipaksa menanggung penghinaan demikian. Apa yang terjadi padanya setelah itu, tak ada yang tahu. Menurut perintah pria itu, prasasti ilahi yang berisi 9 seni tertinggi Grand Xia dipecah menjadi 9 bagian dan dibagikan kepada mereka. Kehendak Qin Wentian keluar dari prasasti langit. Ia mengeluarkan monumen mata air kuning dari cincin spasialnya. Kekuatan darah mengerikan memancar darinya. Bisakah tubuhmu yang berdaging dan berdarah menahan kekuatan ini? Ia teringat ujian segmen pertama 9 langkah, ujian kekuatan. Segmen kedua, ujian kehendak. Monumen mata air kuning menyerang dengan kekuatan darah. Karena kini berada di bawah kendalinya, kekuatannya tak sebesar dahulu. Kaisar Azur akhirnya memperoleh monumen mata air kuning. Apakah itu salah satu dari 9 pecahan? Kemudian diberikan kepada peri King Mei untuk membentuk jalur mata air kuning di Danau Surgawi. Hatinya bergetar. Ia yakin. Namun masih ada banyak misteri. Apakah 9 garis keturunan itu masih ada? Bagaimana prasasti langit muncul di sini? Apakah kehendak kuno berasal dari prasasti itu sendiri, atau ada yang mengendalikannya? Dan yang paling penting, apa hubungannya semua ini dengannya? Ia belum genap 20. Ayahnya tak mungkin hidup ribuan tahun lalu. Namun wanita yang dibawa ayahnya sangat mirip dengan Yun Mengi. Lupakan. Aku akan berkultivasi dulu. Ia menenangkan diri. Kehendak kuno telah melemah, menguatkan kecurigaannya bahwa sebelumnya ada yang mengendalikannya. Setelah beberapa saat, ia benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Hati dan kehendaknya dimurnikan. Ini saat terbaik untuk menerobos. Sebulan kemudian, ia menembus tingkat ke-7 alam Yuan Fu. Chu Mang telah mencapai tingkat ke-8. Fen Lei dan Ouyang Guangsheng ke tingkat ke-7. Yun Mengi mencapai tingkat ke-9. Si Tu Po dan Qin Wentian jelas yang paling berkembang. Si Tu Po, tingkat ke-9, 3 mandat batas kesempurnaan. Qin Wentian, tingkat ke-7, 3 mandat batas kesempurnaan, kehendak kuat dan hati tak tergoyahkan. Yang pergi lebih awal menyesal tak menyaksikan 3 jenius mutlak bersaing di langkah ke-26. Qin Wentian menjadi orang pertama menaklukkan tangga prasasti langit, mengalahkan Si Tu Po. Namun kultivasinya masih lebih rendah. Tahun hampir berakhir, mungkin sulit baginya menembus jajaran teratas peringkat takdir langit. Qin Wentian tak memikirkannya demikian. Ia berdiri dengan senyum percaya diri. Terima kasih, senior. Ia membungkuk pada lelaki tua yang menyapu platform. Kaulah yang berhasil sendiri. Mengapa berterima kasih padaku? Qin Wentian tersenyum. Junior pamit. Prasasti langit ini milikmu. Ambillah. Mata Qin Wentian berkilat. Dulu guruku berkata, siapa yang menaklukkan langkah ke-27, dialah pemiliknya. Qin Wentian tak lagi sungkan. Ia menyimpan prasasti langit bersama monumen mata air kuning. Saat ia turun, lelaki tua itu terus menyapu, menatap cakrawala dengan tatapan hangat penuh kenangan. Lama dahulu. Sekte Pemuja Langit adalah salah satu penguasa wilayah kerajaan kuno Grand Xia. Mereka meramalkan masa depan dengan mempelajari pergerakan rasi bintang. Kini, di dalam Sekte Pemuja Langit, seorang lelaki tua menatap bintang-bintang. Cahaya tajam memancar dari matanya, menembus 9 lapisan langit. Rasi iblis semakin terang, menutupi rasi Grand Xia. Badai berdarah akan datang saat angin dan awan berubah di Grand Xia. Setiap bintang bersinar mewakili sebuah kekuatan, namun akan ada satu faksi yang menyatukan semuanya. Jantungnya bergetar. Ramalan sebesar ini, jarang muncul bahkan sekali dalam 1000 tahun. Bab 335, Perkumpulan 9 Benua. Semua orang di bawah menyaksikan dalam diam ketika Qin Wentian turun dari tangga. Tanpa prasasti langit, apakah tempat ini masih layak disebut platform prasasti langit? Benar telah diberikan kepada Qin Wentian sebagai hadiah. Tentu saja, para penonton tidak tahu apa sebenarnya prasasti langit itu. Jika mereka tahu, kegemparannya pasti akan mengguncang seluruh Grand Xia.
Prasasti ilahi adalah simbol kejayaan Grensia sekaligus awal kejatuhannya. Dahulu kala, tak terhitung pahlawan kerajaan kuno Grensia menikmati pembaptisan darinya. Prasasti ilahi seperti cermin kuno, catatan sejarah purba. 9 seni tertinggi Grensia terukir di atasnya, namun telah lama dipecah menjadi 9 bagian dan dicegah untuk bersatu kembali. Jika Qin Wentian lebih memahami sejarah Grensia, ia akan tahu bahwa beberapa kekuatan transenden di 9 benua memiliki teknik pamungkas yang menjadi fondasi sekte atau klan mereka. Asal-usul teknik-teknik itu berasal dari ukiran pada prasasti ilahi. Namun meski masih kuat, kekuatannya tak lagi seperti dahulu. Kerajaan kuno Grensia jauh lebih kuat dibandingkan 9 benua yang terpecah saat ini. Bahkan jika semua kekuatan transenden bersatu, mereka mungkin tak mampu menandingi kejayaan masa lalu Grensia. Jika tidak, Kaisar kuno tak mungkin menaklukkan dunia dan menguasai wilayah luas yang kemudian dikenal sebagai Grensia. Namun jika ia begitu perkasa, mengapa bisa runtuh? Lelaki tua dengan sapu mulai menyapu tangga lagi. Mungkin ini terakhir kalinya ia muncul di sini. Bos, pinjamkan prasasti langitnya beberapa hari dong. Mata Fan Lei berkilat. Artefak sehebat itu menjadi milik Qin Wentian saja. Pasti menyenangkan jika dipakai melawan musuh. Qin Wentian menatapnya tajam sebelum bergabung dengan kelompoknya. Ia merasa puas melihat peningkatan kekuatan rekan-rekannya. Tangga prasasti langit benar-benar memberi manfaat luar biasa. Ia menoleh ke arah Situpo dan Yu Binging. Situpo juga menatapnya. Aku akan menunggumu di benua Ginkgo, ucap Situpo tenang. Begitu selesai berbicara, ia dan Yu Binging menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Qin Wentian. Permusuhan ini akan ia akhiri di benua Ginkgo. Xuanxin, kita kembali. Para murid istana perawan mistik bersiap pergi. Kita bertemu di sana. Xuanxin tersenyum pada Fan Lei. Fan Lei mengangguk bodoh dengan senyum lebar bahkan setelah ia pergi. Bosku terlalu ganas, gumam Fan Lei. Memang, Ouyang Guangsheng mengangguk. Tak lama kemudian, Qin Wentian memanggil Yun Mengi. Ia mendekat. Aku ingin menanyakan sesuatu. Mereka berjalan menjauh. Siapa kau sebenarnya? Tanya Qin Wentian. Yun Mengi, jawabnya dingin. Apakah kau sudah tahu siapa aku sebelum aku memasuki alam tanpa tanding? Yun Mengi menarik tangannya. Aku adalah Xia Tianyu. Wajah Qin Wentian membeku. Mustahil. Jika kukatakan aku kakakmu. Qin Wentian terdiam. Aku akan mencarimu di benua Ginkgo. Yun Mengi pergi, auranya tetap dingin. Qin Wentian menarik napas panjang. Apakah wanita yang diselamatkan ayahnya dulu adalah Yun Mengi? Apa hubungan Yun Mengi dan Xia Tianyu? Mengapa prasasti langit jatuh ke tangannya? Lelaki tua penyapu itu jelas sosok menakutkan. Ia menjaga pecahan prasasti ilahi selama bertahun-tahun. Siapakah gurunya? Sudah saatnya kita berangkat ke benua Ginkgo, kata Ouyang Guangsheng. Beberapa bulan lagi tahun akan berakhir. Qin Wentian tahu kekuatannya masih belum cukup untuk menantang 3 teratas peringkat takdir langit. Mereka kembali ke klan aristokrat Ouyang. 7 hari kemudian, mereka berkumpul. Ratusan kultivator tingkat ke-9 alam Yuanfu hadir. Mereka menaiki binatang iblis dan terbang menuju kerajaan kuno Grensia. Benua Ginkgo, benua bulan, dan benua perang membentuk segitiga dan dianggap inti Grensia. Di antara ketiganya, benua Ginkgo paling penting, bahkan sejak zaman kerajaan kuno. Kota-kota kecil di sekitarnya jauh lebih kuat daripada negara seperti Chu. Ahli di sana sebanyak awan. Meski kerajaan kuno telah runtuh, ibu kota kuno tetap menjadi kota termegah di Grensia. Arus manusia dan binatang iblis mengalir tanpa henti. Para ahli manusia datang sendiri atau dalam kelompok kecil, darah mereka bergejolak penuh semangat. Sebuah aura pedang tajam membelah awan, kelompok kultivator pedang berpakaian putih terbang di atas pedang. Pendekar pedang menelan dari benua Yan. Lihat sana, binatang iblis begitu banyak. Sekte iblis langit dan aula raja binatang dari benua iblis. Dan pasukan itu, kekuatan transenden. Di udara berdiri satu sosok menonjol. Hua Taisu, dari klan Hua benua bulan. Di sampingnya ada aula Kaisar Pil. Pemuda dengan mata bercahaya emas itu San Chen. Katanya ia mewarisi teknik dari seorang asendan dan sengaja menahan terobosan ke alam rasi surgawi agar bisa merebut peringkat teratas peringkat takdir langit. Dan gadis itu, cantiknya bisa menjatuhkan negara. Itu murid langsung Luohi, putri Kaisar Pil.
Suara diskusi menggema tanpa henti. Para pahlawan dari 9 benua kini berkumpul di ibu kota kuno Grensia. Perjalanan menuju badai besar baru saja dimulai. Bab 336, Kenalan Lama. Di dalam benua Ginkgo, semua penginapan ternama dipenuhi pelanggan, begitu sibuk hingga hampir tak mampu menampung lagi. Terlalu banyak orang, bukan hanya para pendatang dari wilayah lain Grensia, bahkan mereka yang berasal dari benua Ginkgo sendiri juga tidak ingin melewatkan peristiwa ini. Saat ini, beberapa sosok sedang berjalan di sebuah jalan utama benua Ginkgo. Di antara mereka ada 2 gadis muda yang sangat cantik, ditemani seorang lelaki tua di belakang mereka. Aura yang memancar dari lelaki tua itu sangat lemah, seolah-olah ia hanyalah manusia biasa. Benua Ginkgo benar-benar mewah. Lelaki tua itu menatap bangunan-bangunan di sekitarnya sambil menghela napas. Mengingat kembali peristiwa masa lalunya, ia tak bisa menahan rasa bahwa tindakannya dahulu begitu konyol. Kota Sky Harmony hanyalah eksistensi seperti semut jika dilihat dari sudut pandang Grensia. Siapapun di sini, bahkan rakyat jelata di jalan, memiliki status jauh di atasnya. Sudut pandangnya telah berubah, begitu pula hatinya. Autumn Snow, kau harus bekerja lebih keras untuk mengejar adikmu. Dunia ini benar-benar terlalu luas. Bai Qingsong menghela napas. Autumn Snow mengangguk. Ayah, aku akan berusaha mengejar. Tapi aku takut itu tak mungkin. Kakak, kau harus lebih percaya diri. Gadis cantik di samping Autumn Snow tersenyum ringan. Gadis yang tampak lebih muda ini bahkan lebih tinggi dari Autumn Snow, dengan tubuh yang sangat proporsional. Kulitnya putih seperti salju dan wajahnya sangat indah. Hanya matanya yang tampak menyimpan kedalaman jauh melampaui usianya, seolah ia telah mengalami banyak hal. Gadis yang tampak lebih muda ini adalah adik Autumn Snow, Bai Qing. Kini statusnya luar biasa di Aula Bulan Mistik dan ia telah membawa keluarganya untuk tinggal di bawah perlindungan sektenya. Percaya diri. Autumn Snow menggeleng. Aku bertanya-tanya apakah dia akan ada di sini. Memikirkan dirinya, wajah Bai Qing memancarkan senyum cerah. Setelah mengalami begitu banyak hal, ia belajar melepaskan kebencian terhadap keluarganya yang dahulu mengikatnya. Bukan hanya dirinya, ayahnya Bai Qingsong pun telah belajar melepaskan. Ia tidak menyalahkan Qin Wentian sedikit pun karena telah melumpuhkannya. Justru karena penyesalan Bai Qingsonglah Bai Qing berdamai dengannya dan dengan kakaknya, Autumn Snow. Bai Qingsong membeku, senyum pahit muncul di wajahnya. Kadang ketika memikirkan masa lalu, begitu banyak, andaikan. Jika dulu aku tidak begitu egois, mungkin kalian berdua sekarang adalah pasangan yang membuat orang iri. Jangan bicara tentang masa lalu lagi, sela Bai Qing lembut. Bai Qingsong mengangguk sambil menghela napas. Benar, semuanya sudah berlalu. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Bai Qing mengenang kembali saat ia bertemu Wentian Gege di lahan pemurnian Danau Surgawi. Sudah begitu lama berlalu, dan kini ia sudah berada di tingkat ke-8 alam Yuanfu. Tentu saja itu karena kerja kerasnya dan pengalaman masa lalunya. Namun meskipun kekuatannya kini tinggi, bakat Qin Wentian masih di atasnya, jadi kultivasinya pasti tidak kalah darinya. Kilau kegembiraan lembut terpantul di matanya, senyum polos menghiasi wajahnya. Qin Wentian sedang berjalan di sebuah jalan ketika tiba-tiba ia bersin tanpa sebab. Apakah ada seseorang yang sedang memikirkanku? Gumamnya pelan. Berhenti tebal muka. Hanya karena bersin kau langsung mengira ada yang memikirkanmu. Kau kira kau itu aku. Fan Lei terkekeh. Qin Wentian memutar bola matanya. Little Rascal di pelukannya mengeluarkan dengusan kecil sebelum meniru gerakan mengangkat bahu, membuat Fan Lei menepuk ringan kepalanya. Mereka tiba di Ginkgo kemarin, dan pagi-pagi Fatih sudah menyeret semuanya keluar berjalan-jalan. Banyak restoran dan penginapan di daerah ini, dan jalan yang mereka lalui sangat luas. Bahkan 100 orang berjalan berdampingan pun tak akan terasa sesak. Deretan binatang iblis tunggangan berlalu lalang. Seluruh ibu kota kuno dipenuhi kebisingan dan semangat. Sesekali mereka bertemu sosok-sosok luar biasa dari kekuatan transenden lain. Siapa mereka? Aura dari tubuh mereka terasa setajam kultivator pedang, tapi sedikit berbeda, tanya Qin Wentian kepada Ouyang Guangsheng. Mereka dari benua perang. Kultivator dari sana menekankan penempaan dan penggunaan senjata ilahi. Teknik bawaan dan seni kultivasi mereka biasanya membutuhkan senjata ilahi tertentu sebagai pelengkap. Karena itu kau merasakan ketajaman seperti aura senjata ilahi, jawab Ouyang Guangsheng. Benua perang tidak jauh dari benua Ginkgo. Ditambah benua bulan, ketiganya dianggap 3 wilayah inti Grensia.
Semua memiliki kekuatan transenden terkuat, dan itu menanamkan rasa superioritas bawaan pada para kultivatornya. Kalau begitu kekuatan besar dari 3 benua itu pasti ada di Ginkgo untuk acara ini, tanya Qin Wentian. Tentu saja. Bahkan kekuatan seperti Istana 9 Misteri dan Paviliun Awan Hijau dari benua Qing yang jauh pun mengirim orang. Bukankah kau lebih mengenal mereka? Chu dulu berada di bawah administrasi Istana 9 Misteri, bukan? Istana 9 Misteri. Qin Wentian tak bisa dibilang akrab, tapi ia memang pernah beberapa kali berurusan dengan mereka. Jika bertemu lagi, ada hal yang harus ia klarifikasi. Adapun Paviliun Awan Hijau, ia hanya mengenal Gong Yang Hong dan Qian Mengyu. Ia tak tahu di mana senior Gong Yang Hong berada kini. Chu. Qin Wentian merasakan kerinduan di hatinya. Negeri kecil yang lemah itu memiliki banyak orang yang ia pedulikan. Aku bertanya-tanya apakah Qin Cheng ikut bersama Aula Kaisar Pil dalam perjalanan ini, gumamnya. Sebagai murid inti Luohi dan dengan bakat luar biasa dalam obat dan pil, kemajuan Mo Qin Cheng pasti tak kalah darinya. Harumnya. Pada saat itu, hidung Fan Lei mengembang saat menghirup aroma manis anggur. Ia menelan ludah dan mencari sumbernya. Di sana. Chu Mang menunjuk ke sebuah penginapan mewah dengan bendera bertuliskan 3 kata. Kediaman Dewa Mabuk. Nama bagus. Ouyang Guangsheng tertawa. Masuk dan minum beberapa cawan. Aku juga mau minum. Ouyang Xiaolu tiba-tiba menyela. Ouyang Guangsheng melotot. Tidak. Minum susu saja. Hemp. Tunggu sampai aku bertemu Kak Jiangting. Aku akan mengadu agar dia menindasmu untukku. Jiangting adalah tunangan Ouyang Guangsheng dari benua angin. Kau belum tahu siapa yang memegang kendali dalam hubunganku. Ouyang Guangsheng menyeringai. Benarkah? Berani ulangi lagi. Ouyang Xiaolu mencibir. Kalaupun Jiangting datang, aku pasti tunjukkan siapa bosnya. Begitu ia selesai bicara, tawa Ouyang Xiaolu meledak. Ouyang Guangsheng merasa tak enak dan berbalik. Wajahnya membeku saat melihat sosok wanita berdiri di sana. Qin Wentian dan Fan Lei bahkan tanpa menoleh sudah tahu siapa itu. Wajah mereka penuh simpati. Kalian. Ouyang Guangsheng sadar ia dijebak. Jiangting kini tampak lebih dewasa, anggun dan memancarkan pesona wanita. Matanya berkilat saat ia hampir meledak. Namun Ouyang Guangsheng buru-buru tersenyum polos. Ting Er, kau di sini. Kenapa tak beritahu? Adikku tak bilang apa-apa padaku. Hemp. Jiangting melewatinya begitu saja. Ia segera menyusul dan mencoba menenangkan. Qin Wentian dan yang lain tak bisa menahan tawa. Ouyang Guangsheng yang begitu berani ternyata takluk pada tunangannya. Mereka naik ke lantai 2, duduk dekat jendela, menikmati anggur dan mengobrol santai. Di pintu kediaman Dewa Mabuk, orang-orang keluar masuk tanpa henti. Saat itu masuklah 6 kultivator, 3 pria dan 3 wanita. Salah satu wanita bertubuh kecil dengan wajah biasa dan aura rendah diri samar. Ia berjalan diam di belakang. Yang paling cerewet berbicara genit, dengan tubuh menggoda dan dada montok yang menekan pakaian terbukanya. Yang terakhir paling mempesona. Aura daya tariknya meluap, mata menggoda dan bibir merah merona. Kehadirannya saja membuat iri sesama wanita dan memikat pria. Yang Xia, jangan khawatir. Temanku akan datang makan bersama kita. Biarkan aku yang bicara dan sedikit menjilat. Bergabung dengan Aula Kaisar Pil pasti bukan masalah. Salah satu pria menatap Yang Xia dengan tatapan rakus, jelas ingin menikmati pemandangan lembah putih indah yang setengah terbuka itu. Bersambung.